Satu poin yang saya ingin itu diketahui oleh semua bangsa Indonesia bahwa Papua itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari satu kesatuan negara Republik Indonesia. Rakyat Indonesia. Masyarakat kecil belum mengerti makna kemerdekaan. Berkenan di hati Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi dengan saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI. Saudaraku sebangsa setanah air, kali ini yang pertama izinkan saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat merayakan hari kemenangan Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah buat saudara-saudara muslim yang merayakannya. Salam. Kemudian saya ingin menanggapi tragedi Yahukimo, Papua, yang mana salah satu korbannya adalah seorang guru berasal dari NTT. Tapi saya nggak melihat dari segi suku rasnya ya. Saya ingin melihat dari pandangan kebangsaan bahwa mereka adalah orang Indonesia. Siapapun juga, dari manapun juga suku ras agamanya, dia adalah orang Indonesia begitu ya. Ada berapa ya? 6 orang ya korbannya. Ini bukan yang pertama sebenarnya ya kan kejadian ini. Kejadian penyerangan KKB ya, kejadian ada korban berjatuhan. Ini bukan yang pertama, dan ya memang ini satu dilema yang membuat negara kita itu agak-agak kesulitan begitu ya. Kenapa? Karena kelompok kriminal bersenjata ini berlindung di balik hak asasi manusia kan begitu. Ya, bisa berharap ke depan negara bisa lebih bijak dan berani dalam menyikapi ini, bisa kemudian memilah, memisahkan mana itu yang lebih pantas dan lebih masuk akal diberlakukan hak asasi manusia dan mana yang tidak gitu. Kalau secara pribadi, ini pandangan pribadi saya, kelompok kriminal bersenjata itu tidak pantas diberlakukan hak asasi manusia begitu. Kita tidak bisa melihat mereka dari kacamata hak asasi manusia. Kenapa? Karena mereka penebar teror terhadap ketentraman hidup masyarakat yang lebih luas begitu. Mereka mengancam hak asasi manusia yang lebih luas. Bahkan tidak segan-segan merenggut nyawa orang begitu. Jadi saya pikir kalau kita atau negara memandang mereka dari sudut pandang hak asasi manusia itu tidak tepat. Menurut saya itu salah kaprah. Sehingga saya berharap ke depan negara itu bisa lebih bijak untuk memilah ini. Kapan waktunya negara itu bisa melihat kelompok-kelompok perongrong, kelompok-kelompok pemberontak itu sebagai manusia yang patut juga dilindungi hak asasinya. Kapan saatnya negara harus melihat kelompok-kelompok perongrong dan pemberontak itu secara lebih tegas bahwa mereka itu justru mengancam hak asasi manusia dan sudah sepatutnya dilenyapkan dari muka bumi. Saya berharap sih begitu. Saya berharap begitu ya. Nah, kemudian saya melihat ada satu hal yang unik ya menurut saya ini. Uniknya begini, ada pernyataan dari salah satu juru bicara KKB ini ya, menyatakan bahwa insiden tersebut ya, tragedi tersebut itu dipicu oleh undang-undang
dwi fungsi ABRI yang telah disahkan oleh DPR RI katanya. Kapan undang-undang dwi fungsi ABRI itu disahkan oleh DPR RI? Dari mana undang-undang dwi fungsi ABRI itu? Nah, ini saya katakan unik karena yang menghembuskan isu dwi fungsi ABRI ini adalah para mahasiswa yang demo kemarin. Mereka yang menghembuskan isu dwi fungsi ABRI. Jadi boleh nggak ya kita menduga bahwa para mahasiswa yang melakukan aksi demo kemarin yang tolak RUU TNI itu bagian dari KKB Papua gitu? Boleh nggak ya kita menduga begitu? Jadi lucu sekali. Undang-undang dwi fungsi ABRI yang mana? Ya, siapa yang mengesahkan itu? Lalu itu dijadikan dasar untuk melakukan satu tindakan keji terhadap para guru dan nakes di Papua. Lucu sekali begitu. Ya, kita clearkan dulu yang ini. Ini para mahasiswa yang kemarin demo tolak RUU TNI itu bagaimana ya? Boleh nggak kita usulkan untuk mereka itu dikirim ke Papua saja bergabung dengan KKB itu? Karena satu frekuensi nampaknya ya kan? Nampaknya satu frekuensi mereka itu. Ya. Ini para mahasiswa ini ya, cobalah sesekali belajar untuk memikirkan bangsamu itu, bukan memikirkan kapan kau dapat amplop gitu. Coba belajar untuk menyayangi bangsamu, belajar untuk mencintai negerimu itu, dan tidak menjadi bagian kelompok perongrong dan penggonggong negara ini begitu. Nah, kemudian si juru bicara dari KKB itu mengeluarkan instruksi bahwa tenaga kesehatan, guru yang berasal dari Indonesia itu pokoknya dibantai saja katanya. Sekolah-sekolah, ya, rumah sakit itu dibakar saja. Yaitu instruksi dari juru bicara KKB ini. Yang anehnya dia berada di mana ketika mengeluarkan instruksi itu? Kau saja yang datang bakar supaya berhadapan dengan TNI Polri, supaya dikeluarkanlah itu perut halus kau itu. Ya. Isi kepalamu itu, isi otakmu itu dikeluarkan semua itu sama TNI Polri itu. Jangan kau hasut orang, ya kan? Jangan kau dorong orang lain untuk melakukannya. Sementara kau dirimu sendiri itu nggak tahu sedang ngumpat, sedang bersembunyi di lubang mana begitu. Jangan provokasi orang untuk melakukan hal yang tidak benar, ya. Provokasi orang untuk menggonggong negara, memberontak terhadap negara. Sementara kau yang melakukan provokasi itu sendiri sedang bersembunyi di lubang mana itu nggak tahu itu. Bagusnya begini, ya, buat juru bicara KKB ini ya. Bagusnya kau sendiri yang datang itu. Kalau memang kau ingin supaya sekolah-sekolah itu dibakar ya, rumah sakit itu dibakar, terus tenaga kesehatan, guru-guru yang bertugas itu dibantai, dibasmi, kau sendiri yang datang begitu. Jangan kau sembunyi ya, macam tikus penyakit begitu, habis kau hasut orang, provokasi orang untuk melakukan itu. Kau yang punya niat, ya kau datang lakukan sendiri. Begitu. Kasihan masyarakat awam ya yang terprovokasi dengan instruksi Anda, ya, tersulut lalu melakukan apa yang kau katakan, melakukan instruksi dari dirimu itu. Mereka kemudian nantinya akan berhadapan dengan aparat penegak hukum. Mereka yang nanti mengalami kesulitan, kesusahan ketika berurusan dengan aparat penegak hukum.
Jadi begini, buat juru bicara KKBI itu, kau sendiri yang datang, ya. Sekolah mana yang mau kau bakar, kau sendiri datang bakar. Rumah sakit mana yang mau kau bakar, kau sendiri yang datang bakar, ya. Tenaga kesehatan mana yang mau kau bantai, datang sendiri kau lah, bakar sendiri kau, bantai sendiri. Ya, guru mana yang mau kau bantai, kau datang bantai sendiri. Biar kau berhadapan dengan aparat TNI Polri, ya. Biar kalau mati, matilah kau sendiri, ya. Biar perut halusmu itu dikeluarkan, ya, isi kepalamu, isi otakmu itu semua dicecerin keluar begitu. Biar kau mati sendiri begitu. Jangan orang lain yang menjadi korban dari hasutan Anda itu begitu. Satu poin yang saya ingin itu diketahui oleh semua bangsa Indonesia, bahwa Papua itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari satu kesatuan negara Republik Indonesia. Papua itu bangsa yang berdiri sendiri, itu hasutan Belanda, ya, itu provokasi Belanda, itu adu domba Belanda. Nah, Papua itu berbeda, satu bangsa yang berdiri sendiri, lepas dari Hindia Belanda, lepas dari bangsa Indonesia, itu hasutan Belanda, ya. Presiden ke-35 Amerika Serikat, John Fitzgerald Kennedy, itu mati karena membongkar tipuan Belanda bahwa Papua itu satu bangsa tersendiri, berdiri sendiri, lepas dari Hindia Belanda atau lepas dari bangsa Indonesia. Jadi kembali lagi bahwa saya melihat musuh sesungguh-sungguhnya dari negara Republik Indonesia bukan kelompok kriminal bersenjata itu, gitu, melainkan Belanda. Nah, mereka yang tergabung dalam kelompok kriminal bersenjata itu adalah orang-orang yang sudah terlanjur termakan hasutan Belanda, yang kemudian sudah melupakan jati dirinya. Ya, kita berharap mereka kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi sebagaimana yang sudah dilakukan oleh para pendiri OPM terdahulu, ya kan? Para pendiri OPM, ya, yang pertama merajut bendera OPM, mengibarkan bendera OPM. Kan awalnya bendera klub sepak bola itu yang oleh Belanda itu kemudian dijadikan bendera oleh mereka, kan begitu. Nah, yang membuat bendera itu, yang mengibarkan bendera itu pertama, ya, para pelopor organisasi Papua Merdeka, ya, pendiri organisasi Papua sudah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, sudah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, ya, sehingga kelompok kriminal bersenjata yang sekarang ini yang bilang mau merdeka segala macam, kita nggak ngerti mereka itu datang dari mana dan membawa kepentingan yang mana begitu. Yang pasti bahwa di balik mereka itu ada kepentingan Belanda. Jadi sekali lagi saya ingin pertegas bahwa musuh sesungguh-sungguhnya bangsa Indonesia, musuh sesungguh-sungguhnya negara Republik Indonesia adalah Belanda, bukan KKB. Nah, tetapi pun saya berharap ke depan negara ini bisa lebih bijaksana, ya, dan lebih tegas menyikapi ini, bisa memilah, memisahkan mana yang pantas dipandang dan diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan mana yang tidak pantas dipandang dari kacamata hak asasi manusia. Saya berharap begitu, karena kelompok kriminal bersenjata ini sudah sangat meresahkan, ya kan, dan mengancam hak asasi manusia untuk masyarakat yang lebih luas, ya. Mereka tidak punya rasa kemanusiaan ketika melakukan aksi-aksi biadab, ya, aksi pembantaian bahkan terhadap tenaga kesehatan, terhadap guru yang
tidak boleh sebenarnya itu ya diperlakukan sekeji itu begitu. Tapi berani mereka lakukan itu. Artinya bahwa kelompok ini sangat tidak layak dipandang dengan kacamata hak asasi manusia. Mereka mengancam hak asasi manusia dan saya pikir negara harus lebih tegas untuk memandang mereka itu sebagai teroris. Sebagai teroris. Dan menurut saya teroris itu serupa dengan binatang buas. Karena dia nggak peduli dengan kemanusiaan. Yang tidak peduli dengan kemanusiaan ini mana bisa berlindung di balik kemanusiaan. Saya pikir itu tidak masuk akal begitu ya. Jadi semoga ke depan negara bisa lebih bijaksana dan lebih tegas, lebih berani dalam menyikapi fenomena kelompok kriminal bersenjata ini. Saya pikir demikian untuk kali ini. Saya Kristianto Yen Oni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salve, om santi santi, santi om, namo buddhaya. Salam kebajikan. Salam NKRI.